Perkenalan ya. Jadi hari ini kita akan membahas atau lebih ke sharing sih. Sebetulnya saya lebih ke sharing tentang um, penelitian yang saya lakukan gitu, khususnya di KAIS. Jadi untuk topik besarnya itu bagaimana caranya kita atau metode-metode untuk membuat dataset untuk NLP khususnya, tapi bagaimana supaya dataset itu lebih culturally relevant gitu. Ya, sebenarnya saya juga nyiapin slide sedikit perkenalan ya, tapi tadi sudah dibahas semua. Um, tapi untuk research interest-nya memang in general question answering, um, khususnya di multilinguality dan underrepresented languages. Jadi ketika mengambil S3 itu um, lebih banyak bekerja di bahasa-bahasa yang low resource gitu. Jadi yang jumlah data atau modelnya itu masih sedikit dibandingkan dengan bahasa Inggris. Untuk doctoral thesis atau disertasi ya, itu lebih ke bahasa Indonesia, tadi juga sudah dibahas sedikit. Selain itu juga ada beberapa kolaborasi penelitian yang lebih menghandle bahasa-bahasa yang low resource seperti bahasa Sunda juga masuk, jadi bahasa lokal di Indonesia. Kemudian ada beberapa bahasa lain juga, jadi multilingual seperti bahasa Korea dan lain sebagainya. Jadi mungkin di luar riset juga kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya tentang KAIS gitu, misalnya ada yang tertarik, boleh banget gitu ya. Jadi tidak hanya tentang teorinya. Oke. Em, Nah, jadi untuk hari ini saya memilih dua paper yang sepertinya cukup relevan untuk topik kita hari ini. Jadi em, untuk paper pertama itu masuk ke apa ya, salah satu bab di disertasi saya gitu. Jadi dia itu lebih ke gimana sih caranya kita bisa mengenerate language, mengenerate data yang culturally relevan. Nah, tapi dengan adanya LLM ini apakah bisa sih apakah bisa kita mengenerate data yang cultural relevan secara otomatis gitu. Jadi ini juga saya ada case study-nya di bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Karena kebetulan saya lamanya di Bandung gitu ya, jadi lebih familiar dengan bahasa Sunda. Kemudian yang kedua itu ada dataset kami namakan Blend. Jadi dataset itu sebagai um, apa ya, semacam benchmark yang bisa kita pakai untuk mengetes atau mengevaluasi apakah si LLM yang ada sekarang ini dia bisa atau enggak sih menjawab pertanyaan yang keseharian gitu untuk hari-hari gitu. Jadi akan ada dua paper ini yang dibahas gitu. Oke, um, kita langsung masuk aja ke backgroundnya gitu ya sebelum masuk ke papernya. Jadi kenapa sih em, penelitian di multilinguality atau resource language ini em, topik yang saya yang saya teliti gitu secara secara lebih dalam itu em, motivasinya memang karena em, model di NLP gitu ya, terutama language model atau large language model itu memang model-model tersebut itu dilatih berdasarkan um, data teks gitu ya, data teks atau mungkin kalau yang multimodal juga ada data um, gambar gitu. Nah, dan data-data itu kan kebanyakan dari internet. Uh, dan data-data di internet itu memang kebanyakan bahasa Inggris gitu. Nah, em, karena itu ada semacam line of research lainnya yang lebih ke bias gitu ya. Karena bahasa Inggris ini kan sebagian besar memang bahasa Inggris yang mungkin berdasarkan based on United States gitu. Jadi em, si user yang menghasilkan teks-teks ini kan POV-nya adalah POV yang dia misalnya tinggal di US, lahir di US gitu. Jadi sudut pandangnya itu berdasarkan mereka gitu kan. Nah, itu juga bisa menghasilkan bias gitu. Jadi memang em, misalnya ya ChatGPT pun gitu ya, dia itu kan defaultnya itu adalah standar bahasa Inggris yang logat ya, logatnya lebih ke Amerika gitu ya dibandingkan dengan logat-logat lain gitu. Padahal memang
bahasa Inggris juga kan banyak ya ditutur oleh berbagai macam negara gitu. Tidak hanya Amerika Serikat, tapi misal Inggris juga ya, Inggris, kemudian um, ada juga di Amerika juga ada African American gitu kan, logatnya berbeda lagi, atau mungkin Singapura gitu ya, Singlish itu kan ada apa namanya influence dari memang em, lingkungan ya, lingkungan kurang lebih, dan dari bahasa yang dituturkan di em, apa namanya lokasi tersebut gitu. Nah, jadi intinya adalah em, LLM ini memang sebaiknya harus bisa merepresentasikan em, tidak hanya penutur dari Amerika gitu ya, tapi juga penutur em, dari, kalau bisa sih ya, seluruh negara gitu ya. Dan bahasa Indonesia pun juga banyak ya, diverse. Nah, em, masih masuk ke linguistic diversity. Jadi ini ada salah satu paper yang sebetulnya cukup lama gitu ya, dan mungkin sekarang sedikit berbeda ya. Cuman basisnya adalah mereka mengelompokkan beberapa bahasa itu ke beberapa kelas. Gitu. Jadi misal ini ada kelas 0 itu bahasa yang memang em, belum representatif. Jadi em, representatif di language model gitu. Jadi ketika kita menanyakan sesuatu ke LLM gitu, misalnya memakai bahasa Bora gitu misalnya, ya LLM nggak akan bisa jawab gitu, karena memang um, datanya juga belum ditrain di LLM-nya. Jadi ya memang belum merepresentasikan bahasa dan cultural condition dari si negara penutur bahasa tersebut gitu. Nah, pada tahun 2020 Indonesia itu masuknya ke level 3 atau rising star, karena memang em, kalau misalnya dilihat data NLP yang bahasa Indonesia itu oke, cukup banyak, hanya masih tetap terbatas gitu ya jika kita bandingkan dengan bahasa Inggris misalnya. Em, Korea masuknya levelnya ya lebih tinggi ya. Tapi apa namanya, balik lagi, yang paling tinggi itu biasanya memang bahasa-bahasa yang em, penuturnya lebih banyak juga gitu, dan memang resource untuk membuat datasetnya juga lebih banyak gitu, seperti bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Jerman, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang mungkin sekarang Indonesia mungkin udah masuk ke kelas 4 gitu ya. Cuma ya tetap saja gitu, data set yang ada sekarang ini masih banyak limitasinya, dan masih banyak yang bisa kita kembangkan dari data tersebut gitu. Nah, em, ini juga ada em, semacam ilustrasi ya, ilustrasi coverage bahasa di large language model. Em, yang pertama itu di Llama 3 ya. Llama 3 eh, dia memang ditrain oleh em, campuran dari berbagai macam teks ya. Jadi ada yang dari general knowledge, ada yang tentang mathematical atau reasoning, ada dari kode juga, dan untuk multilingual yang artinya itu ya di luar bahasa Inggris gitu ya, karena kan yang general knowledge sebagian besar menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu hanya 8% gitu multilingual token, dan multilingual token pun juga banyak ya, karena em, apa bahasa di Indonesia sendiri, bahasa di Indonesia, bahasa di dunia sendiri banyak, apalagi em, apa namanya hanya 8% gitu. Jadi memang tidak cukup representatif lah, apa namanya, bahasa yang ada atau sudah terlatih di dalam LLM tersebut. Kemudian ada juga roots corpus, ini sebenarnya agak lebih lama lagi gitu ya, jauh sebelum ada GPT kalau tidak salah. Atau GPT masih awal-awal ya, GPT masih awal-awal, masih GPT-2 kalau tidak salah. Jadi ada dataset yang dikembangkan oleh beberapa peneliti gitu. Kalau tidak salah, dia itu dipakai untuk mentrain language model Bloom namanya. Nah, si Bloom ini memang apa namanya, motivasinya adalah mereka ingin em, tidak hanya bahasa Inggris gitu ya yang dipakai untuk mentraining mentraining apa namanya, mentraining model, tapi juga bahasa-bahasa lain gitu. Jadi mereka juga memasukkan bahasa um, apa namanya, French, Spanish, Chinese. Cuma memang secara jumlah gitu ya, secara jumlah kalau bisa dilihat tidak terlalu banyak. Dan ini menariknya, yang orange kecil ini itu ternyata bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia. Em, Mungkin memang karena bahasa Indonesia juga banyak ya resource-nya di internet, di Wikipedia. Kemudian ya karena jumlah penduduk kita juga banyak dan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya ketika kita bersosial media sebagian besar.
Jadi memang data di internet yang tersedia juga banyak gitu ya. Gitu. Cuman memang ya belum belum apa ya, kalau misalnya itu ditrain oleh ya orang yang tidak ngeh gitu ya. Kalau resource bahasa Indonesia itu banyak ya akan sulit juga gitu. Dan yang lama dua juga terutama bahasa Inggris itu hanya 8 bukan hanya ya, cukup besar, 89,70%. Sedangkan bahasa lainnya kecil, bahasa Indonesia juga ada 0,03%. Nah, bayangkan bahasa Indonesia saja 0,03% gitu. Apalagi misal kalau kita masih bicara tentang Indonesia, banyak bahasa-bahasa lain gitu ya, bahasa daerah, terutama itu juga sangat masih kurang gitu. Nah, ini masuk ke bahasa di Indonesia. Jadi memang di Indonesia sendiri itu ada 700 bahasa gitu ya yang ada di Indonesia, dan ini masuknya ya bahasa yang berbeda ya, bukan hanya dialek gitu ya. Ya mungkin teman-teman juga udah ngeh ya. Bahkan satu bahasa daerah sendiri pun bisa punya banyak dialek. Dan satu dialek itu biasanya kalau bahasa daerah seperti Sunda gitu misalnya pun ada semacam em, apa ya, tingkat kesopanan bahasa gitu ya. Ada yang kalau kita ngomong ke temen itu bisa lebih bahasanya bisa tidak sesopan kalau kita ngomong ke orang tua gitu misalnya. Itu juga kan berbagai macam variasi gitu ya. Nah, Um, dan ini sebetulnya challenge dan juga opportunity gitu ya. Opportunity karena memang kita perlu ya um, tidak hanya untuk um, istilahnya men-serve gitu ya, men-serve orang yang menuturkan bahasa tersebut, tapi um, di sudut pandang lain juga kalau misalnya kita bisa merevitalisasi bahasa gitu ya melalui data ini ya kenapa tidak gitu. Kemudian untuk benchmarknya sendiri atau dataset itu juga masih imbalance gitu antara um, apa namanya tas-tasnya, antara tas dan juga ya bahasanya sendiri gitu. Jadi ini itu ada semacam grafik ya yang menunjukkan distribusi dataset di Indonesia. Jadi ini bahasanya ada Indonesia dan bahasa-bahasa daerah lainnya terhadap ketersediaan dataset di NLP gitu kan. Jadi banyak tas-tasnya, ada image captioning, ada machine translation dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya teks, yang speech recognition juga ada. Tapi ketika kita lihat antara task-nya pun tidak seimbang gitu. Jadi lebih banyak data tentang machine translation misalnya. Hmm. Nah, kemudian apa dari segi em, bahasa pun juga kebanyakan bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa daerah masih sangat sedikit. Untuk Jawa dan Sunda dan Minang ya cukup oke gitu, ada gitu. Cuma tetap belum mencukupi ya, sangat belum mencukupi gitu. Jadi memang tidak apalagi untuk bahasa daerah ya, bahasa Indonesia saja memang masih belum apa namanya banyak gitu data yang tersedia, terutama untuk question answering. Kalau kita lihat question answering itu di sini, di warna biru ini sangat sedikit data yang tersedia gitu. Padahal maksudnya apalagi dengan LLM yang sekarang ya, LLM yang sekarang itu kan sudah bisa menjawab pertanyaan yang lebih kompleks lah ibaratnya, seperti ChatGPT atau Gemini, atau bahkan yang open source juga seperti lama gitu kan. Um, Question answering itu semacam kayak apa ya, seperti core, seperti task yang benar-benar core gitu ya, karena um, dia harus memproses, oh ini pertanyaannya tentang apa, kemudian mencari jawaban berdasarkan pertanyaannya tersebut. Uh, dan ya itu, kalau misalnya datanya tidak ada gitu, kita tidak bisa positioning gitu. Positioning di mana sih posisi kita sekarang gitu. Nah, jadi memang resource atau data terutama itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, karena itu jadi yang memotivasi paper pertama ini adalah yaitu ketidaksediaan ketidaktersediaan data dalam bahasa Indonesia um, dan juga ya bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Jadi mungkin motivasi yang lebih detailnya. Jadi memang untuk membuat dataset dalam bahasa lain selain bahasa Inggris itu banyak yang menggunakan metode machine translation gitu. Jadi oke, kita sudah punya banyak data bahasa Inggris nih.
ya sudah, kenapa kita tidak menggunakan machine translation saja gitu, agar misal kita nggak punya data dalam bahasa Indonesia, ya udah dari bahasa Inggris kita translate ke bahasa Indonesia agar jumlah data yang datanya itu berupa data bahasa Indonesia lebih banyak gitu. Dan itu cukup banyak digunakan em, untuk membuat dataset. Jadi datasetnya itu ditranslate, kemudian hasil translasinya itu digunakan untuk mentesting model gitu misalnya, atau bahkan mentraining model. Juga beberapa metode ada yang menggunakan machine translation. Nah, tapi hal yang menjadi masalah gitu ketika kita menggunakan machine translation itu, yang pertama adalah konteksnya sangat irrelevan ya. Karena ya itu tadi, si pertanyaan-pertanyaan atau dataset tersebut kan ditulis oleh misal dari sudut pandang orang yang tinggal di Amerika gitu misalnya, atau yang tinggal di negara-negara yang memang dia 4 musim gitu. Jadi misal ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan ketika driveway-nya itu dipenuhi oleh snow atau salju gitu. Nah, itu kan suatu pertanyaan common sense mungkin ya, orang yang misalnya sehari-hari, bukan sehari-hari juga ya, maksudnya karena dia hidup di 4 musim, dia biasa melihat salju, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, sedangkan kita gitu ya, yang tidak tinggal di negara 4 musim, itu ya bingung gitu ditanya, ini bukan suatu hal yang common sense gitu untuk kita gitu kan. Dan ketika ini ditranslate ke bahasa Indonesia secara kontekstual, itu menjadi tidak relevan gitu. Atau mungkin pertanyaan yang memang dia memiliki entitas. Entitas misal ini Blue Ridge Mountains, Roanoke City gitu. Di mana itu, kota ini tuh ada di state mana sih gitu. Nah, saya sendiri pun juga tidak mengetahui ya, karena saya tidak pernah ke kota ini gitu. Jadi ketika ditanya ini state ini ada di mana gitu, kayak ya apa ya, itu em, suatu hal yang oke, kalau misalnya itu dites, kok ditranslate ke bahasa Indonesia pun LLM bisa menjawab, knowledge ini pun juga ya tidak terlalu relevan gitu untuk kita sebagai orang Indonesia mungkin gitu. Nah, di sisi lain, LLM, terutama sejak adanya ChatGPT, itu sangat banyak em, digunakan untuk mengenerate data yang sintetik gitu. Jadi semisal kita, oke, coba dong, kita minta tolong ke LLM gitu, kita nge-prompt ke LLM-nya untuk buatkan dataset dalam bahasa Indonesia gitu. Misalnya buatkan pertanyaan yang common sense gitu untuk orang Indonesia gitu misalnya. Nah, itu juga sudah mulai banyak gitu yang menggunakan metode tersebut gitu. Jadi em, jadi kayak looping ya sebetulnya. Jadi LLM-nya itu di train gitu ya, menggunakan data dari ya manusia lah, data yang sudah ada di internet. Kemudian LLM-nya disuruh untuk mengenerate data, yang data itu sendiri juga dibuat untuk mengetes LLM-nya sendiri atau mentrain LLM-nya sendiri gitu. Dan sebetulnya apa ya, ini masih pro kontra juga gitu. Apakah memang apakah bisa ya gitu? Apakah akan menghasilkan model yang bagus ya jika kita mentrain model dengan sintetik data? Hanya memang sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu gitu seberapa bagus sih data yang di-generate secara sintetik itu gitu. Nah, karena itu pertanyaan yang ingin dijawab gitu ya dalam penelitian ini maksudnya adalah bisa nggak sih LLM itu mengadaptasi misalnya, atau mengadaptasi dari pertanyaan yang sudah ada nih, oke, diadaptasi supaya konteksnya lebih relevan gitu ya. Atau ya generate data yang baru gitu, agar datanya itu ya tidak hanya secara linguistik itu akurat, tapi juga secara kultural juga relevan gitu dengan konteks apa namanya, lokasi penutur bahasa tersebut. Dan untuk penelitian ini difokuskan ke bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Dan untuk tasnya sendiri difokuskan ke Common Sense QA. Jadi tujuannya itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang em, apa ya, istilahnya tanpa tanpa melihat atau tanpa googling gitu ya, tanpa melihat melihat internet atau melihat referensi, itu orang-orang ketika ditanyakan hal tersebut tuh sudah tahu gitu jawabannya gitu. Nah, jadi Common Sense QA itu sebetulnya memang salah satu dataset yang apa namanya, sering juga digunakan. Nah, jadi memang Common Sense-nya ini cakupannya lebih ke knowledge yang praktikal atau knowledge yang sehari-hari gitu. Dan apa, kurang lebih bisa diaplikasikan secara universal gitu. Dan secara universalnya ya bisa
scope-nya bisa universal yang benar-benar universal atau universal di misal daerah tertentu gitu. Dan Common Sense QA ini itu datasetnya sudah ada dalam bahasa Inggris, dan dia itu berisi konsep pertanyaan, kemudian ada opsinya. Jadi ini pertanyaannya berupa multiple choice dan ada satu jawaban yang benar gitu. Tapi ketika kita lihat lagi gitu ya dataset Common Sense QA ini, dia kan dalam bahasa Inggris. Dan ketika kita lihat 20% datanya itu hanya common sense untuk orang-orang yang tinggal di Western culture atau yang misal tinggal di negara 4 musim seperti yang contoh snow tadi. Jadi konsepnya itu kita ingin menanyakan tentang snow gitu ya, tentang salju. Kemudian ya pertanyaannya berkaitan dengan snow gitu. Um, Sebetulnya memang ya snow oke lah mungkin ada juga di Indonesia tapi mungkin hanya di pegunungan yang tinggi gitu ya misal di ya, Jaya Wijaya gitu atau di mana. Cuman sehari-hari kan kita tidak menjumpai snow gitu ya, tidak menjumpai salju. Nah, oleh karena itu kita coba untuk mencari tahu bisa nggak sih kita menggunakan LLM untuk mengenerate data yang lebih relevan gitu. Jadi ada beberapa metode yang kita coba analisis. Yang pertama itu gimana sih kalau kita mengadaptasi data yang sudah ada saja gitu. Karena kan effort untuk membuat dataset itu ya antara manual atau otomatis gitu ya. Kalau manual, oke, datasetnya lebih berkualitas lah, berkualitas karena memang ya manusia sendiri yang menulis gitu. Tapi ada suatu saat di mana kita, oke, gimana kalau kita coba untuk reduce effort-nya supaya cost yang kita gunakan untuk membuat dataset itu bisa sedikit ditekan lah. Nah, disitulah biasanya kita menggunakan approach yang otomatis gitu. Dan sekarang approach-nya ke arah sana gitu. Jadi kita oke, kita sudah punya resource ini nih, kita sudah punya resource dataset dalam bahasa Inggris. Gimana kalau kita memakai LLM agar si LLM ini bisa mengadaptasi itu berdasarkan knowledge yang sudah di-embed ke si LLM itu gitu. Jadi di sini misalnya ada kita punya Common Sense QA data gitu ya. Jadi CSQA itu Common Sense QA data dalam bahasa Inggris gitu ya, seperti yang contoh data pertanyaan tentang salju ini. Itu akan kita masukkan ke dalam LLM. Jadi kita prompt LLM-nya itu agar dia mengubah data yang sudah ada supaya dia lebih relevan untuk konteks Indonesia. Um, Kemudian nanti LLM-nya akan um, harapannya mereturn data yang atau pertanyaan yang lebih relevan gitu misalnya. Misalnya ini ketika snow diganti menjadi volcanic ash gitu misalnya. Oke, ya walaupun ya balik lagi tidak mungkin sehari-hari kita melihat volcanic ash, tapi oh orang tuh ngeh gitu. Itu lebih mungkin terjadi volcanic ash dibandingkan dengan snow gitu di Indonesia mungkin ya, terutama di daerah pegunungan yang gunung berapi gitu ya. Nah, dari ini datasetnya untuk prompt-nya kita pakai bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Inggris, tapi nanti si LLM itu kita prompt agar dia nge-return itu dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ilustrasi dalam bahasa Inggris agar bisa dimengerti oleh semua audiens saja. Tapi nanti dia nge-return itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda gitu. Dan kalau bahasa Sunda, nanti Indonesia itu kita ganti menjadi Jawa Barat gitu. Jadi itu ya batasannya lah. Walaupun ya balik lagi ya mungkin di luar Jawa Barat ada yang bisa ya menuturkan bahasa Sunda, tapi kita batasi seperti itu. Nah, ini untuk yang data adaptation. Kemudian ada yang manual. Jadi, oke, kalau ini kan berdasarkan knowledge Inggris ya, knowledge Inggris, data dalam bahasa Inggris, kita adaptasi. Nah, kemudian kita mau bandingkan dengan data yang fully manual, gitu, yang semuanya manual, dari mulai pembuatan konsepnya, gitu ya, sampai ke pembuatan datanya, gitu. Jadi kalau ini berangkatnya dari data bahasa Inggris, yang ini kita berangkatnya dari human annotator, gitu. Jadi kita merekrut beberapa anotator yang dia memang native speaker bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian kita juga coba untuk membangun datanya itu untuk beberapa kategori. Ada kuliner, ada tempat, ada culture, ada 5 kalau tidak salah. Kemudian konsepnya juga jadi setiap kategori kita buat redefine konsepnya gitu. Jadi kita meninstruksikan kepada human annotator, oke, berdasarkan kategori ini tolong listkan konsep-konsep yang kira-kira relevan gitu. Jadi untuk kuliner misalnya asam, kemudian bebek, daun jeruk gitu.
atau misalnya culture, ada dangdut, ada Idul Fitri, ada Natal. Nah, sekarang kita udah punya konsepnya. Em, Kemudian kita instruksikan human annotators untuk membuat pertanyaan dan jawaban gitu ya. Jadi intinya membuat dataset itu berdasarkan konsep-konsep yang sudah kita buat secara manual itu tadi. Nah, jadi ini misalnya oke, given apa diberikan konsep ini, konsep dangdut gitu ya, misalnya coba tolong buatkan common sense QA data yang topiknya culture gitu ya. Jadi misal konsepnya dangdut, kemudian oke, human annotator akhirnya membuat pertanyaan instrumen musik apa yang biasanya itu digunakan untuk musik dangdut gitu. Ada tamborin, electric guitar, keyboard, drum, dan ada kendang gitu ya. Jadi kendang jawaban utamanya gitu ya. Nah yang ini kita bandingkan dengan, oke, gimana kalau kita pakai LLM lagi gitu ya untuk mengenerate data secara otomatis, tapi konsepnya itu konsep yang dari kita gitu ya, yang benar-benar dari si native speaker-nya gitu. Jadi ya intinya ini dua ini sama, hanya si human annotator untuk yang kita instruksikan untuk membuat pertanyaan itu kita semacam ganti gitu dengan LLM. Nah jadi konsepnya itu em, apa namanya ya manual, kemudian pertanyaannya di-generate secara otomatis. Nah ini ada contohnya juga dan sebetulnya nanti akan dibahas juga di analisisnya. Tapi memang misal kalau opsi-opsi yang dibuat oleh human itu memang apa ya lebih mengecoh gitu ya. Misal ya tamborin, electric guitar, keyboard itu kan juga buat musik dangdut juga sering gitu ya, lebih sering di apa ya, dipakai gitu. Nah, sedangkan ini dia opsi yang lain itu benar-benar jauh gitu ya. Ada piano, gitar, flute, violin. Ya mungkin ada juga sih apa misalnya musik dangdut yang menggunakan violin gitu misalnya ya tidak ada batasan juga gitu. Cuman kan maksudnya tidak seumum itu gitu. Jadi intinya ini, jadi kita mencoba untuk membandingkan ketiga metode ini hasilnya seperti apa gitu. Nah, jadi ini dataset yang kita hasilkan. Jadi untuk dataset yang diadaptasi dari dataset bahasa Inggris itu kita sebut LLM Adapt. Untuk dataset yang fully manual itu kita sebut Human Gen. Dan untuk dataset yang konsepnya itu dibikin manual, kemudian kita suruh LLM untuk mengenerate datanya itu kita sebut sebagai LLM Gen. Um, untuk LLM Adapt ini kita pakai split yang sama dengan apa namanya split yang sama dengan dataset bahasa Inggris gitu. Jadi ini ada training, ada validation, ada test. Jadi memang splitnya sama gitu. Dan memang jumlahnya kita filter yang memang kira-kira bisa kita adaptasi gitu. Kalau yang benar-benar pengetahuan yang general itu kita coba apa namanya kita coba leave out gitu. Karena fokusnya mau ke situ. Untuk Human Gen dan LLM Gen itu kita putuskan semuanya untuk testing gitu ya, terutama LLM Gen karena kan LLM Gen ya maksudnya kalau kita pakai untuk training sepertinya kurang cocok juga gitu. Dan hasilnya kurang lebih apa namanya kita menghasilkan 1.500-an data untuk setiap versi datanya gitu. Oke. Nah, setelah kita menganalisis hasilnya, ada berbagai temuan ya, temuan yang em, kita kita temukan gitu. Yang pertama itu concept variation. Jadi ketika kita menggunakan dataset dari bahasa Inggris, kemudian kita suruh LLM untuk oke, coba dong si konsep yang dalam bahasa Inggris adaptasi dong agar lebih relevan ke Indonesia gitu. Nah, si LLM-nya bisa sebetulnya menariknya dia bisa. Jadi ketika ada konsep hewan gitu misalnya hewan misalnya beaver gitu. Oke, si beaver itu sama si LLM itu diubah menjadi hewan yang memang ada gitu di Indonesia. Tapi menariknya dia itu biasanya default ke spesifik entity gitu. Seperti misalnya kalau ketemu hewan pasti either komodo atau orangutan gitu misalnya yang ya oke memang dia relevan gitu. Cuman kalau misalnya semua hewan diubah ke komodo gitu ya regardless hewannya apa itu juga kan kurang baik gitu. Jadi datasetnya penuh dengan komodo gitu misalnya. Nah, jadi memang LLM-nya itu memang sudah mengetahui ya beberapa hewan yang misalnya terkenal atau tipikal di Indonesia, tapi cukup em, apa ya, cukup stereotypical lah ya. Jadi oke,
komodo adalah dari Indonesia, dia unik, hanya ada di Indonesia, jadi semua hewan kita ubah menjadi komodo gitu. Nah, itu juga kurang bagus gitu ya. Em, jadi memang kalau misalnya kita mau membuat dataset, ketika kita walaupun oke kita kita adapt si konsep ini menjadi konsep yang lebih relevan gitu, ketika kita lakukan itu otomatis ada bias itu gitu, ada bias di mana si LLM-nya pasti default ke konsep yang yaitu yang terkenal atau yang memang di data yang dipakai untuk training itu memang lebih sering muncul gitu ya dibandingkan dengan hewan lainnya gitu. Padahal ya di Indonesia juga ada hewan yang ya udah hari-hari aja kayak kucing, ikan gitu misalkan ya memang di Indonesia juga ada gitu ya. Bukan berarti semua hewan di Indonesia itu orang hutan gitu misalnya. Seperti itu. Jadi bias itu tetap ada. Jadi memang em, kalau misalnya mau berangkat dari konsep, lebih baik konsepnya itu dibuat secara manual gitu. Kenapa? Sebelum ke sana, ini ada juga apa namanya em, data analisis di mana kita mencoba mencari tahu error yang lebih sering itu di mana gitu. Nah, ini untuk LLM Adapt yang bahasa Indonesia sebelah kiri dan ini ada untuk LLM Adapt yang bahasa Sunda. Jadi kan LLM Adapt itu berarti kita dari bahasa Inggris ya. Nah, ketika di Indonesia ini cukup oke, jadi error yang berkaitan dengan translasi dan fluensi itu di bawah 10%. Jadi errornya masih tetap ada, cuman tidak sebanyak bahasa Sunda gitu. Bahasa Sunda ketika kita menggunakan LLM Adapt, banyak sekali hasil translasi yang masih error gitu ya. Ini sampai 40%. Jadi hampir setengah ya, hampir setengah dari error yang ada itu ya karena translationnya error gitu. Jadi oke, mesin translation mungkin cukup oke, cukup baik, cukup bisa digunakan untuk hanya beberapa bahasa saja yang memang akurasi dari machine translation tersebut juga sudah baik untuk bahasa tersebut gitu. Tapi untuk bahasa lain gitu ya, yang memang ya datasetnya belum banyak seperti bahasa Sunda misalnya, ketika si machine translationnya itu memang atau si modelnya itu belum pernah atau sedikit gitu ya data yang digunakan untuk mentraining model tersebut dalam bahasa Sunda gitu ya misalnya, ya jadinya ketika mengenerate kalimat dalam bahasa Sunda jadinya banyak mistranslation gitu. Dan secara fluency juga kurang fluen lah. Mungkin kalau ya kita misal bertanya bahasa Sunda ke LLM mungkin sekarang udah sedikit lebih bagus ya, cuman um, pasti ada beberapa hal yang kurang fluen lah, masih janggal gitu. Nah, tadi balik lagi kenapa kita um, apa namanya sebaiknya pakai konsep yang uh, dari human saja, karena ternyata ketika konsepnya itu dibuat oleh manusia, si LLM itu bisa mengenerate gitu. Fluensinya jauh lebih baik gitu karena dia tidak memaksakan struktur kalimat dari data bahasa Inggrisnya supaya bisa masuk ke bahasa Indonesia dan konsepnya juga tidak terlalu dipaksakan untuk oke, kita translate semua konsepnya gitu tapi dia masih mau mempertahankan si em, apa namanya data aslinya gitu. Nah, sedangkan ketika oke si LLM-nya kita bebaskan tapi yang penting dia konsepnya tentang dangdut gitu misalnya. Dia bisa gitu mengenerate kalimat yang lebih fluen gitu. Jadi fluensinya juga jadi lebih bagus lah terutama untuk bahasa Sunda gitu. Nah, yang ini LLM Gen fluensinya lebih besar sedikit karena em, apa namanya kalau yang LLM Adapt itu kan karena dari kata bahasa Inggris ya, kalimat bahasa Inggris gitu. Jadi dia ya sudah apa namanya hanya mentranslate dari struktur kalimat yang sudah ada gitu. Jadinya ya untuk fluensi tidak terlalu banyak lah errornya. Nah, ketika dia mengenerate dari scratch gitu ya, hanya dari berdasarkan konsep, jadi tidak ada referensi untuk struktur kalimat, ya fluensinya berkurang sedikit gitu. Em, Kemudian ya em, yang menarik lainnya ini ada wrong language. Jadi untuk LLM Gen gitu ya, terutama di bahasa Sunda, ketika kita prompt LLM-nya itu untuk mengenerate kalimat dalam bahasa Sunda, beberapa kali itu dia mengenerate dalam bahasa Indonesia gitu. Karena oke, mungkin ada asosiasi sedikit ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda dan dia lebih probability untuk mengenerate bahasa Indonesia jadi lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan bahasa Sunda. Nah, jadinya ada beberapa kasus di mana beberapa kata itu masih menggunakan padanan kata bahasa Indonesia gitu, bukan bahasa Sunda. Tapi in general, um, LM Gen ketika kita pakai konsep yang
memang sudah relevan dari awal, itu lebih baik gitu dibandingkan dengan kita mengadaptasi dari data bahasa Inggris. Kemudian kita juga dari dataset yang kita punya, kita coba tes LLM gitu ya, sebaik apa sih LLM untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, LLM yang kita pakai itu ada yang English centric atau, LLM yang dia sebagian besar datanya itu bahasa Inggris. Kemudian ada multilingual yang memang, distribusi datasetnya tidak hanya bahasa Inggris tapi ada bahasa lain juga. Itu ada PolyLM, ada Bloomsy, ada CLLM, yang fokus ke bahasa-bahasa di Asia Tenggara, ada monolingual juga. Nah ini, ada Merak, ada Malaysian Mistral gitu, karena ya Malaysia dan Indonesia mungkin, dekat gitu ya, jadi kita pakai juga. Dan ada LLM yang, closed source atau proprietary, jadi yang memang si modelnya itu tidak di-share gitu ya, mmm, tidak di-publish. Jadi hanya akses melalui API, ada GPT-3.5 dan GPT-4 gitu. Nah, untuk hasilnya, memang yang pertama, closed source LLM itu lebih baik gitu dibandingkan open source. Jadi, mungkin hasilnya ya unsurprising lah, tapi, bisa kita lihat gap-nya tuh, terutama yang GPT-3.5 pada saat itu memang gap-nya, apa namanya, masih bisa catch up lah. Tapi kalau GPT-4 memang dia sudah sangat tinggi. Kemudian, Indonesia dan Sunda juga gap-nya kita lihat sangat tinggi ya. Jadi memang, eee apa ya, memvalidasi hipotesis kita kalau memang, dataset dalam bahasa Sunda itu masih tetap dibutuhkan gitu ya. Walaupun ya knowledge-nya sama dari negara Indonesia, tapi tetap saja, masih ada performance gap di sini. Dan menariknya, jadi ada satu model Aya namanya, Aya ini kan di-train dari berbagai macam bahasa. Nah, bahasa Sunda itu juga cukup banyak, apa namanya, porsinya di, model Aya. Nah, ketika data bahasa Sunda itu porsinya lebih banyak, bisa kita lihat gap-nya menjadi semakin menipis gitu dibandingkan dengan misal, mmm, apa, Merak, bahkan Merak yang di-train menggunakan, bahasa Indonesia gitu ya. Jadi dia itu continue training dari model bahasa Inggris juga sebetulnya, cuma, apa namanya, dia ya fokusnya ke bahasa Indonesia gitu. Jadi men-training bahasa Indonesia saja itu tidak cukup gitu, kita tetap butuh data-data bahasa daerah gitu, agar ya si, LLM-nya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang, menggunakan bahasa, daerah gitu. Dan tentu saja model-model yang English centric seperti lama itu kurang bagus ya dibandingkan dengan, multilingual model. Itu jadi memang, mmm, memasukkan teks di, misalnya tadi kasusnya bahasa Sunda gitu ya, tetap penting gitu ya di training data walaupun misal okelah, secara konteks dia ya sama dengan Indonesia gitu, bahasa Indonesia, tapi tetap model harus tetap belajar gitu ya, tetap belajar dan makanya resource dalam bahasa daerah juga sangat-sangat, dibutuhkan, gitu. Dan ini juga kita coba, membandingkan, performance antara, human gen dan LLM gen gitu. Jadi yang sama-sama konsepnya itu dari, dari human annotator, kemudian, datanya di-generate gitu ya, data di-generate langsung berdasarkan konsep itu. Dan ternyata, walaupun LLM bisa gitu ya me-generate data yang relevan gitu, tapi masih ada performance gap gitu. Jadi, dataset yang di-generate LLM itu, mmm, tingkat kesulitannya itu lebih rendah dibandingkan dengan dataset yang di-generate oleh human annotator. Tapi menariknya untuk di GPT-4 dia gap-nya itu cukup close gitu. Jadi, apa namanya, mmm, semakin semakin, kemampuan modelnya itu semakin baik, gap-nya itu semakin sedikit gitu. Ya jadi, apa namanya, ini juga menarik. Nah, kemudian untuk yang Aya, dia gap-nya cukup tinggi gitu ya, karena memang si Aya ini walaupun bahasa Sundanya cukup banyak, ternyata bahasa Sundanya itu hasil dari translasi gitu. Jadi memang, model Aya yang digunakan ini dan yang di-publish itu, model yang, istilah yang mereka buat adalah translation heavy gitu. Jadi untuk meningkatkan diversity dari, bahasa-bahasa yang di-include dalam training gitu, mereka juga menggunakan translation tadi, machine translation, dan ternyata, secara knowledge, gap-nya juga jadi cukup tinggi gitu ya karena, datasetnya ya yang di-generate
tidak se-challenging kalau dibandingkan dengan human gitu. Jadi, ya ini ya cukup menarik ya, semoga oke. Dan kita juga, membandingkan performance, antara kategori-kategori gitu. Jadi kita punya 5 kategori, ada history, culture, kuliner, place, dan menariknya ternyata, untuk yang data-data, seperti history gitu misalnya, cukup tinggi gitu. Karena history mungkin, jawabannya eksak, dan yang kedua banyak, mmm, resource-nya itu di internet gitu ya. Wikipedia gitu misalnya kan banyak membahas tentang history gitu. Atau misalnya tempat gitu, tempat juga kan sering, banyak gitu ya informasi-informasi tentang tempat-tempat di internet. Jadi, mmm, lebih baguslah performance-nya. Nah, tapi ketika kita masuk ke kuliner, gitu, ternyata performance-nya lebih rendah gitu, terutama untuk model-model open source ya, untuk Indonesia pun untuk bahasa Sunda ya. Dan, ternyata setelah kita lihat memang si model itu, belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk, makanan-makanan yang memang dia, sangat unik dan jarang ditemukan gitu ya di dalam, bahasa dalam dalam internet atau di dalam teks, dalam Wikipedia gitu misalnya. Mmm, jadi itu juga cukup menarik. Nah, ini juga ada qualitative analysis-nya, jadi memang, kenapa yang tadi ya, ini berkaitan dengan yang ini tadi, kenapa dataset yang di-generate oleh manusia itu lebih challenging, pertama karena, human itu bisa men-generate token yang lebih unik gitu, dibandingkan dengan, LLM gitu. Karena kan LLM terbatas dari knowledge yang sudah pernah dia dia tahu lah ya. Kemudian, mmm GPT-4 gitu ya, jadi LLM yang kita pakai itu GPT-4, itu memang dia lebih banyak men-generate, knowledge yang cukup general gitu. Seperti misalnya, ketika kita oke konsepnya kerupuk, oke secara linguistik benar, secara, cultural relevance dia benar gitu ya. Dia nanya, common ingredients untuk kerupuk itu apa? Terus dijawab, tepung tapioka, itu benar. Tapi ketika kita kasih itu ke human, dia bisa mengkonekkan itu ke asal daerahnya gitu. Misalnya, oke di daerahnya ada kerupuk rambak itu dibuatnya oleh apa sih gitu, oleh animal skin gitu. Jadi yang GPT-4 Turbo ini lebih ke general gitu ya. Oke, kita tanyain aja bahan kerupuk itu apa sih gitu. Tapi ya kerupuk yang memang ya general gitu. Untuk ini juga misalnya kita konsepnya itu tarian. Untuk GPT-4 dia tarik kecak gitu, tapi yang human itu, oke kecak mungkin sudah terlalu populer, jadi kecak itu tidak dimasukkan ke dalam opsi jawaban benar gitu. Jadi, ada 5 jawaban, tidak ada kecaknya, jadi dia ganti kecaknya dengan pendet gitu misalnya. Nah itu, perbedaan yang paling terlihat lah dibandingkan jika kita bandingkan, human dan, LLM annotator. Nah, jadi untuk paper yang pertama ini, kita mencoba gitu ya, selain membuat dataset, kita juga menganalisis gitu apa yang terjadi kalau kita menggunakan LLM versus human gitu untuk men-generate datanya gitu. Dan memang, adaptation dari bahasa Inggris ini memang less efektif ya, terutama untuk bahasa Sunda. Dan ternyata kalau misalnya kita punya gold concept atau konsep yang di-generate oleh human, si GPT-4 ini bisa, men-generate langsung gitu ya, dibandingkan dengan adaptation. Jadi, kalau direct generation intinya lebih bagus lah dibandingkan dengan kita translation dan localization dulu gitu. Tapi tetap secara cultural depth itu dia tidak sebagus, human ya, kayak tadi yang seperti contoh sebelumnya yang kerupuk rambak itu. Jadi memang, LLM bisa membantu tapi tidak bisa me-replace human gitu, di data generation, terutama untuk low resource language dan mungkin dibandingkan dengan oke kita pakai human saja atau oke kita pakai LLM saja, LLM ini bisa kita jadikan sebagai tools saja gitu ya. Jadi tools yang untuk membantu, tapi, pada akhirnya manusia yang bisa me-refine itu menjadi lebih baik atau, memperbaiki misal ada error atau secara pertanyaan bagus tapi secara fluensi dia kurang gitu. Jadi memang, mungkin LLM ini bukan untuk me-replace tapi untuk membantu gitu. Jadi, sepertinya memang, LLM dan human collaboration untuk membuat dataset itu juga, line of research yang cukup mulai banyak gitu ya di-propose gitu. Jadi, untuk LLM dan human ini bagus untuk scale up data gitu. Jadi kan si LLM bisa men-generate data yang banyak dalam waktu singkat, tapi data quality-nya tidak sebagus kalau human gitu ya yang membuat. Nah, human di sini ya tugasnya untuk
meng-enhance data yang sudah di-generate oleh LLM itu, gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya juga boleh ya, di tengah-tengah. Kalau tidak mungkin saya coba lanjut dulu yang kedua. Jadi ini kolaborasi dari beberapa kolaborator ya. Di sini motivasinya kita mau membuat dataset yang benar-benar merefleksikan diverse culture gitu. Kenapa? Karena ketika kita bertanya sesuatu hal yang cukup hari-hari gitu ya, everyday question, misal apa makanan yang commonly dimakan ketika menonton pertandingan olahraga di stadium gitu ya. Ketika kita ganti di Korea, US dan UK, itu kan sebetulnya beda gitu ya, karena di Korea misalnya orang itu ketika nonton pertandingan olahraga, misal baseball atau bahkan pertandingan bola, itu mereka itu memakan fried chicken gitu. Jadi sekotak gede gitu fried chicken itu mereka makan sambil nonton bola gitu. Sedangkan itu tidak umum gitu ya di negara lain. Di Indonesia pun juga kan kita tidak mungkin ya membawa fried chicken gitu sambil nonton bola gitu, jarang banget. Nah, di US gitu mungkin hot dogs itu lebih lebih common, di UK meat pie gitu mungkin common. Nah, tapi ketika kita tanya LLM gitu ya, apa sih makanan yang umum dimakan di sport stadium? Nah, LLM itu menjawabnya sangat-sangat bias ya. Dia bilang French fries, dia bilang hot dogs and hamburgers, ya benar gitu karena ini US. Di UK juga jawabnya hot dogs and chips gitu. Gemini juga jawabnya hot dogs gitu. Jadi dia tidak merefleksikan yaitu praktis di Korea gitu. Nah, karena itu kita mau membuat dataset yang apa namanya merefleksikan cultural cultural konteks yang ada di berbagai macam em, apa namanya negara dan region. Nah, jadi kita mencoba mengkolek datasetnya secara manual gitu ya agar meningkatkan kualitasnya. Dan kita juga mencoba untuk membuat data yang diverse. Jadi coveragenya itu ada 16 negara dan 13 bahasa yang berbeda. Itu jadi untuk Indonesia sendiri kita Indonesia dan Sunda gitu. Kemudian ada juga bahasa Inggris, Chinese, dan Koreanya juga menariknya kita juga mencoba menginclude cultural context dari Korea Utara gitu, tidak hanya Korea Selatan gitu. Jadi ya walaupun ya sama-sama Korea tapi kan secara cultural sangat-sangat berbeda gitu ya. Jadi kita berusaha sediverse mungkin. Nah, dan ini cara konstruksinya gitu. Jadi fully manual. Karena balik lagi tadi kita mau dataset yang lebih berkualitas gitu. Jadi pertama kita menginstruksikan anotator untuk membuat pertanyaan berdasarkan kategori gitu ya. Seperti misalnya kategorinya makanan gitu ya. Terus anotatornya dari Spain, jadi dia menulis apa yang orang Spain biasanya makan ketika dessert gitu, atau yang apa yang orang makan ketika dia berulang tahun di Ethiopia dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lakukan question filtering untuk menjaga kualitas datanya gitu. Seperti misalnya ini, siapa yang biasanya melakukan house chores di Assam gitu. Jadi Assam itu daerah di India. Ini kita hapus karena bisa jadi jawabannya cukup stereotipikal gitu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarah ke stereotypical question kita hapus. Kemudian di situ dihasilkan 500 pertanyaan dari 16 negara dan tadi 13 bahasa. Nah, kemudian kita di awal hanya mengkolek pertanyaan, nah sekarang kita anotasi juga jawabannya gitu. Jadi misalkan apa yang orang makan ketika ulang tahun di Korea Selatan. Nah, itu ada beberapa opsi gitu ya. Ada beberapa opsi. Jadi biasanya orang Korea itu memakan myeokguk atau sup rumput laut. Kemudian mereka juga memakan cake gitu ya, makan cake, birthday cake atau galbi. Galbi lebih kayak apa ya, kayak daging iga gitu. Jadi karena mungkin perayaan kita makan daging yang harganya lebih mahal gitu misalnya. Nah, kemudian kita coba answer aggregation ya, seperti cake dan birthday cake. Itu kan konsepnya mirip ya. Kita agregasi gitu menjadi opsi-opsi ini. Dan pertanyaannya sendiri kita buat dua tipe. Yang pertama short answer, jadi kita hanya
menanyakan pertanyaannya saja, gitu ya, tanpa, memberikan opsi, dan juga ada multiple choice. Jadi multiple choice, jadi, jawaban yang benar dari satu country, untuk, opsi lainnya kita pakai jawaban dari, country lainnya gitu, seperti itu. Dan ini, statistiknya, ada banyak gitu ya, Meksiko, jadi intinya setiap region itu pasti ada bahasa Inggrisnya gitu, jadi ada parallel question. Untuk bahasa Inggris kita ada US dan UK, jadi versinya berbeda gitu. Mmm, Kemudian, untuk negara lain ada juga, bahasa Inggrisnya gitu ya, bahasa Inggris dan, target language-nya, mmm, seperti itu. Kemudian untuk untuk pertanyaan yang multiple choice, itu kita menggunakan bahasa Inggris semuanya gitu, karena tadi ada option yang kita agregasi gitu, karena, agak sulit kalau misalnya kita menggunakan, bahasa target, jadi kita pakai bahasa Inggris agar lebih general, gitu. Nah, yang pertama dari, statistik, jadi kita melihat, mmm, apa namanya Mmm, shared shared tokens atau shared words sih, lebih ke shared words, antara satu region dengan region lainnya. Nah, semakin, warna di heat map-nya itu semakin terang, itu artinya semakin, mmm, mirip gitu, common, word-nya atau lemanya. Jadi word-nya kita, kita buat ke dalam lemma gitu ya, agar agar lebih mudah membandingkannya. Dan ini, cukup, menarik karena ini JB itu Jawa Barat. Jawa Barat, dan Indonesia tentu saja common lemanya lebih banyak gitu ya, karena, mmm, tadi knowledge-nya ya dari orang Indonesia gitu ya, walaupun dia penutur bahasa bahasa Sunda, tapi kan ya masih ada ya culture-nya in general Indonesia gitu. Jadi common lemanya lebih lebih, banyak gitu ya. Ini juga, Meksiko dan Spain gitu ya, dan Spain juga, ada kemiripan sedikit, US dan UK dan Great Britain juga, mirip sedikit gitu. Tapi, yang paling, sedikit common lemanya itu di, Nigeria dan Ethiopia gitu. Jadi memang itulah kenapa pentingnya kita mengumpulkan data yang diverse gitu ya, karena, mmm ya kalau misalnya kita hanya mengandalkan yang Inggris kan berarti di luar Great Britain dan US mereka kan tidak terrepresentasikan dengan lebih baik gitu. Oke. Nah, yang pertama, itu kita melihat, mmm, apa namanya, jadi kita sudah punya datanya, kemudian kita pakai data itu untuk mentes gitu ya, performance dari, LLM di, local language ya, di target language-nya. Nah, ini kita menggunakan short answer question gitu, jadi pertanyaannya saja, kemudian LLM kita prompt untuk menampilkan jawabannya dalam bentuk, short answer. Nah, kita lihat kalau si modelnya itu, ada penurunan ya, jadi ini kan di-sort berdasarkan, performance LLM-nya. Nah, semakin dia underrepresented gitu di dalam LLM-nya, semakin performance-nya, sedikit gitu. Nih, misalnya yang US itu dia sangat tinggi, 80%, sedangkan, Ethiopia sangat rendah gitu ya, dia yang paling rendah di antara, semuanya. Kemudian, Indonesia cukup baik ya, cukup baik, tapi ya kita bandingkan dengan Jawa Barat di sini, JB, itu dia, masih, kecil gitu performance-nya. Yang Korea juga sama, yang KRKO ini Korea Selatan, yang Korea Selatan itu dia cukup tinggi juga, cukup tinggi dan dibandingkan dengan Korea Utara, nah ini yang KP ini Korea Utara, dia sangat sedikit gitu. Jadi walaupun bahasa Koreanya sama, walaupun sebetulnya bahasa dialek Korea Utara dan Korea Selatan itu sebetulnya berbeda gitu ya, tapi ya culture-nya itu sangat-sangat jauh gitu berbedanya. Jadi memang balik lagi tadi, oke walaupun bahasa Korea katanya medium resource language, tapi ternyata dia hanya representatif untuk culture di Korea Selatan gitu ya, bukan, Korea Utara, mmm, dan masih banyak lainnya. Jadi, terlihat juga dari urutan gitu ya, memang bahasa-bahasa yang,
performance-nya itu cukup tinggi, memang bahasa-bahasa yang tadi masuk ke level yang cukup high resource gitu ya, seperti bahasa Inggris, bahasa Spanyol, Indonesia juga termasuk gitu ya, Chinese, dan lain sebagainya. Mungkin satu hal lagi yang cukup menarik itu, performance untuk ini, apa namanya, modelnya. Jadi kan kita mengecek beberapa model, GPT-4, Claude, Gemini, Command R, Qwen, dan Hyperclova X. Nah, Qwen ini, kalau nggak salah model dari Alibaba ya. Jadi dia memang secara cultural knowledge itu banyak, apa namanya, meng-encode knowledge dari, China gitu ya. Nah, Hyperclova itu model yang dibuat oleh perusahaan di Korea, Naver namanya. Nah, Hyperclova ini ketika kita lihat, di Korea, itu dia performance-nya, sangat tinggi gitu, bahkan hampir menyetarai GPT-4 gitu. Dan, Qwen ya, Qwen juga ketika kita tes di dalam bahasa Cina gitu, dia apa namanya, performanya cukup tinggi di sini, dibandingkan dengan Hyperclova gitu kan. Jadi memang balik lagi tadi, mmm, data yang di-training untuk, men-training LLM tersebut gitu ya, source datanya itu sangat-sangat berpengaruh terhadap knowledge yang terrepresentasikan di model tersebut gitu. Ketika modelnya di-train oleh, researcher dari Korea Selatan, ya tentu saja lebih banyak knowledge tentang Korea Selatan gitu ya di model tersebut gitu. Jadi, itu juga cukup, menarik gitu ya. Mungkin ini agak sedikit melenceng dari sini, tapi yang di Indonesia itu, baru-baru ini ada juga open source LLM, itu Sahabat AI gitu, dia juga mencoba untuk, meng-embed knowledge bahasa Indonesia gitu di situ. Dan mungkin kalau misalnya kita tes pakai data ini, mungkin data yang Indonesia juga akan, mencapai performance yang lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan Hyperclova gitu misalnya atau Qwen gitu. Jadi balik lagi, apa namanya, istilahnya data sovereignty gitu, itu juga sangat penting gitu ya, dalam konteks multilinguality ini. Oke, nah kemudian kita juga mencoba untuk membandingkan, performance, jika kita menanyakan dalam bahasa Inggris versus kita menanyakan dalam, local language-nya gitu. Karena kan tadi kita punya data yang paralel ya antara bahasa Inggris dan, bahasa targetnya gitu. Nah, menariknya ketika kita menanyakan data dalam target language untuk bahasa yang high resource seperti Spanish dan Chinese, modelnya itu, mmm, menghasilkan performance yang lebih tinggi gitu ketika kita nge-prompt modelnya itu dalam local language-nya gitu. Jadi ketika kita nge-prompt dalam bahasa Cina gitu ya, mmm jawabannya itu, bisa lebih, betul gitu ya, bukan lebih betul, gimana ya, performance-nya itu lebih akurat lah, lebih akurat ketika kita menanyakan di target language-nya. Jadi itu, hasilnya untuk yang bahasa Spanyol, di Spain dan di Meksiko, kemudian bahasa Indonesia. Jadi ketika kita nge-prompt, ini untuk GPT kalau tidak salah, nge-prompt GPT, dengan bahasa Indonesia, ternyata dia bisa lebih, akurat gitu dalam menjawab pertanyaan bahasa Indonesia. Tetapi untuk low resource language gitu ya, untuk low resource language seperti Azerbaijan, Sunda, dan Amharic itu dia malah lebih akurat ketika kita nge-prompt, LLM-nya itu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi memang, karena si LLM-nya itu belum punya, pengetahuan ya, pengetahuan tentang bahasa tersebut gitu jadinya, mmm, apa, eee bukan punya pengetahuan ya, lebih ke LLM-nya itu tidak tahu, tidak bisa men-generate bahasa itu secara fluent gitu ya, tapi dia tahu knowledge-nya ada gitu ya, mungkin dalam Wikipedia bahasa Inggris gitu misalnya, ada knowledge-nya sebenarnya. Tapi, ketika, kita bertanya dengan bahasa daerah ya, bahasa daerahnya masing-masing, misal yang Azerbaijan itu tadi, kita bertanya dengan bahasa Azerbaijan gitu ya, walaupun knowledge-nya juga sudah ter-embed gitu ya dalam bentuk bahasa Inggris, ketika kita bertanya dalam bahasa Azerbaijan gitu, LLM-nya tidak bisa menjawab gitu. Tapi ketika kita bertanya dalam prompt bahasa Inggris, karena tadi knowledge-nya juga sebenarnya sudah ter-embed, dia masih bisa menjawab gitu. Tapi balik lagi, secara akurasi mungkin tidak, setinggi yang bahasa Spanyol gitu ya misalnya.
Tapi jika kita bandingkan dengan kalau kita mem-prompting LLM-nya dengan target language-nya gitu, mmm, apa, lebih baik jika kita mem-prompt-nya dengan bahasa Inggris, gitu. Jadi, ini juga cukup menarik. Nah, ini yang bahasa Sunda juga sama ya, ketika kita menanyakan knowledge tentang Jawa Barat gitu ya, knowledge tentang, everyday culture di Jawa Barat, ketika kita menanyakan dengan bahasa Inggris dia bisa menjawab dengan akurat, tapi ketika dengan bahasa Sunda dia, berkurang hampir lebih dari 10% ini kayak kurang lebih, gitu. Jadi ini juga, menarik. Dan kita juga melakukan, semacam analisis, manual gitu ya. Jadi dari beberapa, hasil jawaban LLM gitu, kita coba instruksikan human annotator untuk mengecek apakah ada temuan-temuan yang menarik gitu ya dari, jawaban-jawabannya itu. Nah, yang pertama itu adalah respons yang stereotipikal itu banyak datang dari pertanyaan yang berkaitan dengan food atau festival, gitu. Jadi, misal, apa namanya, ketika kita menanyakan suatu hal, itu LLM biasanya default-nya ke, food item yang famous atau festival yang, famous walaupun pertanyaan itu tidak relevan, gitu misalnya. Jadi misal balik lagi kayak yang komodo yang tadi gitu, misal kayak, "Oke, makanan apa yang biasa dimakan di acara apa?" Gitu misalnya. Kalau di Indonesia itu pasti jawabannya nasi goreng gitu misalnya, kan nasi goreng itu paling paling umum lah. Jadi memang itu cukup stereotipikal. Kemudian banyak juga halusinasi gitu ya ketika kita menanyakan, pertanyaan yang terkait dengan, nama atau judul ya, judul dari sebuah entity. Gitu, misal, ada pertanyaan, "Siapa famous basketball player di Azerbaijan?" Gitu. Kemudian dia menjawab Ruslan, something ya ini ya, menjawab Ruslan gitu. Padahal orang dengan nama ini tuh tidak ada gitu ya, bukan orang dengan nama ini tidak ada pemain basket yang memiliki nama ini gitu. Jadi ini juga sepertinya ya kalau sering memakai ChatGPT juga kadang pasti ngeh ya, kadang dia itu banyak halusinasinya gitu, terutama di, nama orang. Nah kemudian, yang ketiga, ini juga, muncul juga ya temuannya di yang paper yang pertama tadi. Jadi, model itu beberapa kali itu menjawab pertanyaan di bahasa yang berbeda gitu, terutama untuk low resource language seperti Azerbaijan gitu. Jadi ketika kita bertanya, dalam bahasa Azerbaijan gitu atau, mmm, apa namanya, bahasa Sunda gitu ya misalnya, dia untuk bahasa Sunda dia default-nya kadang menjawabnya menggunakan bahasa Indonesia gitu, atau ketika kita bertanya dalam bahasa Azerbaijan, si modelnya itu menjawab dalam bahasa Turki gitu. Jadi, apa namanya, ini juga ditemukan juga gitu ya di, paper yang ini, gitu. Oke, jadi sebetulnya, segitu saja gitu ya dari segi materinya. Jadi, apa namanya, mungkin key takeaways dari 2 paper ini tadi adalah, mmm, penting gitu ya, penting untuk, kita, mungkin sebagai researcher di NLP gitu ya, mmm kalau misalnya kita membangun model itu memperhatikan, apa namanya, language diversity ini tadi gitu ya. Mungkin apa namanya, kalau misalnya modelnya itu dipakai untuk general purpose seperti ChatGPT gitu misalnya yang user-nya memang banyak gitu ya dari segala 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 use cases, dari segala background gitu. Kalau misalnya kita bisa mem-provide model yang lebih, relevan gitu ya untuk masing-masing pengguna itu akan lebih baik gitu ya. Jadi, apa ya, masih masih panjang gitu ya perjalanan gimana caranya kita supaya bisa membangun model yang bisa, inklusif gitu ya untuk semua, user-nya, gitu. Jadi mungkin, mmm, secara materi cukup sekian, jika ada yang bertanya boleh silahkan, ditanyakan.